Evaluasi kinerja portofolio adalah proses untuk menilai keberhasilan strategi investasi yang diterapkan oleh seorang manajer investasi atau investor individu. Tujuan utamanya adalah membandingkan kinerja aktual portofolio dengan kinerja yang diharapkan, dengan mempertimbangkan resiko yang diambil. Proses ini penting karena memberikan gambaran tentang kemampuan manajer investasi dalam mengelola resiko dan menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Evaluasi kinerja portofolio ini akan menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana kinerja aktual portofolio. Dengan melibatkan analisis, apakah portofolio menghasilkan keuntungan yang diinginkan sesuai dengan ekspektasi. Dan yang kedua, mengapa portofolio memiliki kinerja tersebut. Dengan melibatkan penelusuran faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja portofolio seperti seleksi sekuritas dan kemampuan manajer dalam melakukan timing pasar. Terdapat 3 pendekatan utama untuk menentukan ekspektasi return. Yang pertama, perbandingan kelompok sebanding atau peer group comparison. Melibatkan perbandingan return portofolio dengan kelompok referensi serupa. Kelebihan dari pendekatan ini adalah mudah dilakukan, sementara kekurangannya tidak mempertimbangkan resiko eksplisit. Pendekatan kedua yaitu penggunaan indeks sebagai benchmark. Menggunakan indeks pasar untuk mengukur kinerja relatif. Pendekatan ini cocok untuk investor yang ingin memahami peluang investasi alternatif. Pendekatan ketiga yaitu model faktor resiko. Contohnya model CAPM atau multifaktor. Pendekatan ini memberikan estimasi resiko sistematik yang lebih akurat tetapi sulit untuk diimplementasikan. Pengukuran kinerja portofolio mencakup dua kategori besar, yaitu teknik sederhana dan teknik yang disesuaikan dengan risiko. Untuk teknik sederhana dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan peer group dan drawdown portofolio. Peer group menggunakan box plot untuk menunjukkan peringkat portofolio berdasarkan kuartil, sedangkan drawdown mengukur penurunan nilai portofolio dari puncak ke lembah terendah, memberikan wawasan tentang risiko downside. Teknik yang disesuaikan dengan risiko ada 5, Sharpe ratio, Trainer ratio, Jensen's alpha, Information ratio, dan Sortino ratio. Benchmark dan diversifikasi. Untuk pemilihan benchmark yang sesuai itu sangat penting dalam evaluasi kinerja portofolio. Karakteristik benchmark yang baik itu meliputi relevansi, apakah sesuai dengan tujuan investasi, kemudian representasi, apakah mencerminkan kelas aset yang diinvestasikan, dan investabilitas, yaitu benchmark harus dapat direplikasi. Diversifikasi juga menjadi kunci di mana portofolio yang terdiversifikasi dengan baik menunjukkan R kuadrat yang lebih tinggi terhadap benchmark pasar. Analisis atribusi digunakan untuk mengevaluasi keterampilan manajer investasi dengan membedakan antara keputusan seleksi sekuritas, di mana akan menilai seberapa baik manajer dalam memilih aset, dan juga keputusan timing pasar untuk menilai seberapa baik manajer merespon perubahan kondisi pasar. Kelebihan dan kekurangan dari alat pengukuran yang sudah disebutkan di atas, yaitu tidak ada mode tunggal yang mendominasi dalam evaluasi kinerja. Jadi masing-masing alat yang sudah disebutkan sebelumnya memiliki keunggulan. Seperti Sharpe ratio, keunggulannya adalah sederhana dan intuitif. Trainer ratio, keunggulannya fokus pada risiko sistematik. Jensen's alpha memberikan evaluasi yang lebih dalam melalui regresi. Information ratio ideal untuk manajemen yang aktif. Sortino ratio fokus pada risiko downside. Namun semua metode di atas memerlukan pemahaman risiko yang mendalam untuk mendapatkan interpretasi yang benar. Kesimpulannya, evaluasi kinerja portofolio adalah proses yang kompleks, namun esensial untuk memahami efektivitas
strategi investasi. Dengan berbagai metode dan alat, investor dapat mengevaluasi apakah hasil investasi sepadan dengan risiko yang diambil dan memahami sumber-sumber kinerja untuk pengambilan keputusan di masa depan. Memilih alat yang tepat berdasarkan karakteristik portofolio dan tujuan evaluasi sangat penting untuk hasil yang bermakna.